Setiap jalur pendakian punya ceritanya sendiri. Ada yang tentang keindahan, ada juga tentang mereka yang tak pernah kembali. Cerita ini terjadi di tahun ke-2012. Sebuah pendakian yang seharusnya menjadi perjalanan biasa, berubah menjadi misteri yang tak pernah terpecahkan. Raka, Dimas, Tino, dan Bayu. 4 sahabat yang sudah lama merencanakan pendakian ke Gunung Salak. Jalur Cimelati mereka pilih karena katanya masih sepi dan alami. Raka berkata, yang penting kita sampai puncak. Foto sunrise, terus turun sore udah kelar. Bayu tersenyum. Ngomong gitu gampang, jalur Cimelati itu sering bikin orang nyasar. Dimas berkata, mitos, yang penting bareng-bareng. Semakin naik, suasana makin sunyi, jalur mulai tertutup kabut. Kompas di tangan Dimas mulai berputar sendiri. Tino, kompasnya error bro, arah utara malah muter beda arah. Raka, tenang, kita ikuti jalur yang ini aja. Ada pita biru. Bayu, pita biru. Dari siapa? Gue nggak lihat dari tadi. Sampai di pos 2, mereka menemukan gubuk kecil dari bambu. Ada tulisan pudar di batu besar. Dilarang mendirikan tenda di sini. Dimas, kita lanjut atau ngecamp di sini aja? Capek, nginep aja sini. Raka, terserah, asal jangan pisah. Malam itu, mereka mendengar suara langkah di luar tenda, tapi saat di senter, tak ada siapapun. Sekitar pukul 2 dini hari, Dimas terbangun. Tino tidak ada di tenda, tas dan sepatunya masih di dalam. Dimas, Raka, Bayu, si Tino kemana? Bayu, mungkin buang air? Raka, udah jam 2 bro. Mereka mencari sampai pagi. Jalur yang semalam mereka lewati, hilang, seolah berganti arah. GPS tidak berfungsi, jalur makin dalam. Mereka menemukan kaos milik Tino, tergantung di ranting, tapi tak ada jejak kaki. Bayu, gue bilang juga apa, jalur ini nggak beres. Raka gemetar. Kita turun aja, sekarang juga. Entah bagaimana, mereka kembali lagi ke pos kedua. Padahal, arah yang mereka ambil seharusnya turun. Dimas, kita muter di tempat yang sama. Raka, nggak mungkin, kita turun lewat arah barat. Bayu, ini tempat yang sama. Lihat, bekas api unggun kita masih ada. Suara langkah ketiga orang, lalu samar terdengar bisikan Tino. Aku di sini. Malam turun dengan cepat, kabut menebal. Dari arah hutan, terdengar suara samar memanggil nama mereka. Dimas, lo denger itu? Kayak suara Tino. Bayu, tapi dia mungkin masih hidup. Raka, jangan panggil balik. Untuk menenangkan diri, mereka menyalakan kamera dan merekam sekitar. Tapi dalam rekaman, ada sosok yang lewat di belakang Bayu. Bayu, gue mau lihat footage-nya. Dimas panik. Itu apaan di belakang lo barusan? Raka, udah matiin kameranya. Menjelang pagi, mereka mencoba turun lagi. Tapi di tepi sungai, Bayu melihat sesuatu berdiri di bawah pohon besar. Bayu, itu, lihat. Raka gemetar. Jangan lihat lama-lama. Dimas, ayo jalan. Beberapa jam kemudian, Bayu berjalan di depan. Dalam sekejap, dia menghilang di tikungan jalur.
Dimas, Bayu, Bayu, Raka, gak mungkin. Barusan dia masih di depan. Sekarang hanya Raka dan Dimas. Mereka tersesat jauh di dalam hutan, tanpa arah, tanpa sinyal, dan tanpa suara lain selain napas mereka sendiri. Raka, lo yakin ini arah turun? Gue nggak tahu lagi, Dim. Mereka menemukan tali sepatu dan sisa pakaian yang robek di pinggir sungai. Tapi tak ada tubuh. Airnya mengalir merah samar. Tiba-tiba, suara Bayu terdengar lagi. Kali ini dari arah sungai. Tolong, aku di sini. Dimas, itu suaranya Bayu, Dim. Mereka berlari mencoba keluar, tapi jalur yang mereka lalui berubah jadi kabut tebal. Tak ada lagi tanda-tanda arah. Dimas, kompasnya muter lagi. Raka, udah jalan aja terus, jangan berhenti. Mereka berlari mencoba keluar, tapi jalur yang mereka lalui berubah jadi kabut tebal. Tak ada lagi tanda-tanda arah. Tim SAR menemukan Raka dan Dimas di tepi sungai dalam kondisi lemah dan linglung. Bayu dan Tino tak pernah ditemukan. Di antara rekaman kamera mereka, ada satu klip terakhir. Bayangan seseorang berjalan di belakang mereka.